Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua yang kita bersyukur. Kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menyertai kita semua. Sehingga hari ini kita kembali boleh berkumpul kembali di sini bersekutu sebagai saudara-saudara seiman dalam Kristus. Ya, baik kita yang ada di dalam gedung gereja ini maupun di tempat kita masing-masing. Kita sangat bersyukur ya karena Tuhan, sekali lagi ya, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Pada saat ini kalau kita ikuti di media sosial, banyak orang ingin beribadah tetapi sulit untuk bisa beribadah. Mereka punya kerinduan yang benar-benar mendalam untuk mencari Tuhan tetapi tidak bisa. Mungkin tidak bisa karena mereka sakit, mungkin tidak bisa karena keadaan tidak memungkinkan, mungkin tidak bisa karena komunitas tempat itu tidak izinkan mereka untuk beribadah. Di sisi yang lain banyak orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Ada saat sekarang jam kita beribadah tetapi mereka mencari sesuatu yang lain. Tentunya kita tidak lebih baik dari mereka, tentunya kita bisa seperti ini karena anugerah Tuhan di dalam Kristus bagi kita semua. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita berharap bahwa saat ini kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi tentunya kita juga sadar bahwa ketika kita datang ke tempat ini, mungkin kita tidak sedang baik-baik saja. Mungkin kita sedang sakit, mungkin tadi pagi juga kita sedang malas untuk ke gereja, tetapi ya mau bagaimana? Harus ke gereja atau dipaksa ke gereja atau malu dengan orang yang sudah mengajak kita ke gereja, atau mungkin kita sedang punya persoalan yang kita tidak tahu bagaimana solusinya, begitu. Ya, tidak semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Salah satu cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah kita adalah kita harus sadar bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Karena penyakit yang paling sulit disembuhkan adalah penyakit dari orang yang tidak tahu bahwa dia sedang sakit. Maka dia tidak akan berusaha untuk disembuhkan. Ya. Mari kita juga sadar ya bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan masih memelihara kita. Nah, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan satu tema kecil, sebuah tema yang saya beri temanya gereja yang tahu diri, gitu ya. Gereja yang tahu diri, ya. Gereja yang tahu diri. Nah, saya ingin membuat disclaimer dulu, ya. Gereja yang maksudkan di sini adalah pribadi kita masing-masing. Baik pribadi kita ya maupun komunitas kita. Ya. Mungkin ya bagi Bapak Mama dan Saudara, kalau satu saat orang bilang begini, lu nih sonet tahu diri, ya, mungkin kita akan tersinggung, gitu ya Pak Fiksi ya. Lu nih son tahu diri, itu kayaknya kasar sekali begitu. Tapi memang kita harus tahu diri, gitu ya. Kalau kita tahu diri, maka kita tahu bagaimana harus bersikap. Nah, gereja yang tahu diri, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering dengar ya nonton di televisi atau ikuti di media sosial, YouTube, TikTok dan sebagainya, atau di tetangga kita, atau mungkin kita sering mengalami bahwa ada banyak kasus tentang tanah. Banyak kasus tentang tanah, banyak masalah tanah di mana-mana. Setuju tidak Bapak Mama Saudara? Setuju ya? Ada yang mengalami atau sedang mengalami masalah tanah ya? Banyak masalah tanah di mana-mana begitu di sekitar kita. Keluarga berperkara tanah gitu, saling membenci, saling mengutuk, saling bersumpah. Gitu. Awalnya tinggal bersama-sama, ketika masalah tanah lalu berpisah dan saling membenci, saling membunuh, saling ya mengucapkan kata-kata yang tidak memberkati. Bahkan ada yang melihat ini menurut cerita gitu, orang yang bermasalah dengan tanah lalu dia punya badan itu seperti tanah gitu. Banyak mitos-mitos, cerita-cerita fiksi dan mitos di sekitar masalah tanah. Ada orang yang pergi urus masalah tanah di kampung, pulang dia meninggal. Lalu mulai berkembanglah cerita-cerita mitos sekitar masalah tanah. Percaya tidak percaya, tetapi itu terjadi begitu. Banyak sekali masalah tanah. Nah, tetapi kalau kita ikuti kisah dalam Alkitab ya, ikuti firman Tuhan, memang ada istilah saya ya, ada misteri relasi antara manusia dengan tanah. Ada sebuah relasi yang mungkin belum terungkapkan, belum terpecahkan, jadi dia menjadi sebuah misteri. Begitu. Menurut Kejadian 2 ayat 7, ya kalau Bapak Mama Saudara bisa baca, Kejadian 2 ayat 7 berkata bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah. Gitu. Pada saat itu ada kabut yang naik dan ketika kabut itu naik, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ada guru sekolah minggu mengajar anak sekolah minggu bilang Allah menjadikan manusia dari tanah liat. Ya. Tapi kalau yang Alkitab katakan debu tanah gitu.
dari debu tanah, Afar dan Adamah. Nah, bagi orang Israel, orang Yahudi, tanah itu sangat-sangat penting dalam hidup mereka. Satu, karena bagi orang Israel dan Yahudi, tanah itu punya nilai historis, nilai sejarah. Misalnya kita bisa ikuti dari Tuhan memanggil Abraham, waktu itu namanya Abram, Kejadian 12, untuk dia tinggalkan Ur Kasdim, kampung halamannya di Mesopotamia, pergi ke tanah yang Tuhan janjikan, yang dimaksud itu Kanaan. Lalu Tuhan akan memberikan kepada Abram itu tanah itu, tetapi kita tahu kurang lebih 500 tahun kemudian baru mereka bisa menguasai tanah itu. Dengan cara apa? Dengan berperang. Mereka kembali dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka berperang mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan, baru mereka memiliki tanah itu. Nah, kemudian selain punya nilai historis atau sejarah, tanah bagi Israel juga punya nilai spiritual, nilai rohani. Misalnya dalam Imamat 25 ayat 5 berkata begini. Imamat 25 ayat 5, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Sabat bagi tanah itu. Jadi sekali lagi bagi orang Israel, ya, tanah itu punya nilai sejarah dan nilai spiritual. Tidak sembarang dijual belikan, tidak sembarang diberikan pada orang lain. Nah, menurut Imamat 25 juga, tadi yang kita baca ayat 5, ayat 23 dan seterusnya, nanti Bapak bisa baca, di situ dikatakan bahwa tanah jangan dijual mutlak, begitu. Tanah tidak boleh dijual mutlak. Setelah terjadi pembagian tanah di tanah Kanaan, ketika Musa kan kita tahu dalam kisah itu, Musa tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Jadi Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, di masa Yosua lah dibuat undian untuk pembagian tanah Kanaan. Mulai dari suku Ruben sampai Benyamin. Setiap suku punya hak atas tanah. Dan mulai saat itu, tanah itu tidak boleh dijual belikan. Sehingga kalau misalnya menurut Imamat 25 ayat 23 sampai 27, Bapak bisa baca, saya hanya menyampaikan ringkasnya. Jika misalnya ada orang Israel, ada saudaramu yang jatuh miskin, dia gadaikan tanah itu, maka penebus yang terdekat dari keluarga itu, dialah harus membeli. Supaya histori sejarah tanah milik itu tidak boleh tertukar. Nah, baik kotong saat ini kan jual beli aman-aman saja. Toh. Siapa saudara uang dari jual itu tanah. Gitu. Nah, bagi orang Israel tidak bisa seperti itu. Makanya dari sini Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang tahu kisah dalam kitab Rut, Naomi dan Boaz, sampai Rut bisa menikah dengan Boaz, itu ada cerita berkaitan dengan penebusan tanah ini. Naomi dan Elkana punya anak Kilion dan Maklon, ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, mereka pergi ke tanah Moab cari makan di sana. Setelah hidup kurang lebih berapa tahun, Elkana mati, Kilion mati, Maklon mati. Tinggal Naomi dengan menantunya Orpa dan Rut. Naomi suruh Orpa dan Rut pulang, tapi mereka tidak mau. Naomi desak lagi, akhirnya Orpa mengalah pulang, tinggal Rut pulang bersama Naomi ke Bethlehem. Karena di Bethlehem mereka dengar Tuhan sudah pulihkan Bethlehem, sudah ada makanan di sana. Sampai di sana Naomi tidak punya lagi tanah karena dia sudah jual tanah itu, dia sudah gadai tanah itu. Berita itu sampai kepada Boaz, lalu Boaz bilang dia akan cari orang yang rekan saudara terdekat dari Naomi untuk tebus, gitu. Dari Elkana maksudnya, karena tanah itu ikut sejarah laki-laki. Adalah satu orang yang terdekat yang harus tebus tapi dia tidak mau. Lalu Boaz bilang, akhirnya dia yang tebus. Dia tebus tanah itu, dia mendapatkan Rut. Lalu Boaz menikah dengan Rut, melahirkan Obed. Lalu Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud. Tanah itu punya historis. Kalau kita mengerti tentang sistem penebusan di dalam perjanjian lama ini, maka kita akan sangat-sangat terbantu mengerti tentang Yesus adalah penebus kita. Sistem tebusan itu punya makna simbolik terhadap di dalam perjanjian baru untuk kita paham betul kenapa Yesus disebut penebus. Kenapa kita ditebus? Karena kita adalah miliknya Allah. Dia menebus kita. Nah, dalam Kejadian 12, Bapak Ibu Saudara, di situ kita memahami tadi katakan bahwa mulai dari ketika Allah memanggil Abram untuk tinggalkan Ur Kasdim Mesopotamia ke tanah Kanaan, lalu Allah memberikan perjanjian kepada Abram, waktu itu namanya Abram. Perjanjian Allah kepada Abram ini ada 3 unsur. 3 unsur ini penting sekali melekat di dalam tradisi orang Yahudi sampai kepada kita kekristenan masa kini. Yang pertama, janji Allah kepada Abram tentang keturunan.
Yang pertama keturunan, yang kedua tanah, yang ketiga adalah relasi. Relasi Allah dengan manusia. Nah, 3 janji Allah kepada Abram ini, janji yang pertama itu Abram nikmati keturunan, yaitu dia punya anak Ishak. Walaupun di tengah-tengah sebelum Ishak datang, dia mencoba sedikit menyeleweng ikut tradisi bangsa pada saat itu. Lalu dapatlah Ismail. Tapi Tuhan bilang anak yang dijanjikan adalah Ishak. Dia mendapatkan pemenuhan janji yang pertama adalah keturunan. Janji yang kedua adalah tanah. Nah, tanah ini sampai Abram dan Sarah mati mereka belum dapat. Makanya waktu Sarah mati, Abram membeli tanah untuk jadikan kuburan bagi istrinya Sarah. Dia masih merasa dirinya orang asing di tanah itu. Nah, setelah 500 tahun kemudian baru penggenapan janji Allah itu terjadi ketika Yosua memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Karena itu tanah perjanjian bagi mereka. Nah, yang ketiga adalah relasi. Apa itu relasi? Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Ya, bagaimana relasi Allah dan manusia. Nah, sekali lagi di dalam Alkitab kita akan banyak menemukan kisah-kisah seputar masalah tanah. Tapi saya mau ajak kita saat ini membaca bagian firman Tuhan. Satu kisah yang menurut saya cukup terkenal dalam Alkitab tentang masalah tanah ini. Ya, karena kisah ini sangat unik dan mengajari kita banyak hal ya, untuk kita belajar. Semoga ini bisa menolong kita, tidak saja ini kita anggap sebagai satu cerita dalam Alkitab, tetapi juga menjadi bagian yang melekat di dalam kehidupan kita. Ya. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Ya. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16, saya ajak kita membaca bersaut-sautan. Nanti saya baca ayat pertama ya, Bapak mau saudara baca ayat kedua, kemudian saya ketiga, Bapak mau saudara ayat keempat, dan seterusnya. Kita membaca bergantian. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama saya memulai. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang bersila duduk menghadapi. Mereka harus naik saksi terhadap dia dengan kau telah mengutuk Allah. Sudah itu bawalah dia keluar dan lemparlah dia dengan batu. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka melakukan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati.
Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Oke, amin. Demikian firman Tuhan. Nah, kisah ini unik sekali lagi ya, seperti tadi saya katakan, ini cerita yang unik dan saya akan mengajak kita untuk ya merenungkan bagian ini, belajar dari bagian ini. Tentang tanah saya sudah jelaskan di awal, kemudian kita akan melihat 4 pribadi yang ada dalam cerita ini. 3 pribadi tertulis secara eksplisit, secara jelas, tapi 1 pribadi itu tersirat di dalamnya. Lalu yang bagian terakhir saya akan ajak kita untuk melihat tentang relasi, yang tadi saya sudah sebutkan, ya ada 3 unsur perjanjian Allah dengan Abraham, tentang tanah, keturunan, dan relasi. Nah sekarang kita lihat tentang 4 pribadi di dalam cerita tadi. Yang pertama kita lihat tentang Ahab. Ya. Ahab itu dia sudah sukses menjadi raja, dia menggantikan bapaknya, dia menjadi raja. Tetapi dia masih mencari sesuatu yang istilah saya signifikan di dalam hidupnya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan sesuatu yang signifikan? Sesuatu yang signifikan itu seperti sesuatu yang masih menjadi idam-idaman kita yang tersembunyi di dalam hati kita. Hasrat yang terdalam yang belum terpuaskan. Banyak dari kita itu terjebak hanya dengan sukses. Ya. Ada orang yang mengatakan kalau kamu sukses pasti kamu bahagia. Tetapi kehidupan kita membuktikan bahwa sukses tidak sama dengan bahagia. Ada banyak orang yang sukses justru tidak bahagia. Kenapa? Karena sukses itu dinilai, dasar ukuran sukses adalah apa penilaian orang terhadap kita. Itu sukses. Makanya jarang orang mengatakan bahwa saya sukses. Tetapi sering kali kita dengar orang katakan kamu sukses. Orang ini berhasil, orang ini sukses. Sukses itu dinilai dari apa yang kita miliki dan apa kata orang terhadap kita. Tetapi bahagia itu penilaian kita masing-masing. Agak sulit kita mengatakan orang lain bahagia. Karena bahagia itu adalah nilai terhadap diri kita sendiri. Jadi sukses tidak sama dengan bahagia. Tetapi banyak orang yang sukses tapi tetap masih sampai rakus, serakah, tamak. Karena dia masih mengejar sesuatu yang signifikan di dalam hidupnya. Sesuatu yang masih diidam-idamkan. Contoh, ada orang yang masih muda, belum menikah lalu dia ingin menikah. Dia sudah bekerja, sudah berhasil dalam pekerjaan, sudah sukses lah gitu kata orang terhadap dia. Tetapi dia merasa ada yang masih kurang. Kenapa? Karena dia belum menikah. Lalu dia menikah. Setelah menikah tetap dia berhasil sukses tetapi masih ada yang kurang. Kenapa? Karena dia belum punya anak. Gitu. Lalu setelah dia sudah punya anak sudah besar tetapi tetap masih ada yang kurang gitu. Masih ada yang kurang sampai sudah tua pun kayaknya masih ada yang kurang dalam dirinya. Misalnya, ya saya sudah tua, sudah punya ini, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya perusahaan, sudah berhasil, tetapi anak-anak saya masih hidup di luar Tuhan. Anak-anak saya ada yang belum menikah, anak saya ada yang belum bekerja, tetap masih ada yang kurang. Nah, Ahab terjebak dalam hal itu. Dia sudah sukses, sudah mungkin punya istri yang cantik, mungkin Isabel, karena mungkin di antara Israel tidak ada, atau orang Yahudi tidak ada yang secantik Isabel, maka dia ambil Isabel, perempuan dari Sidon itu untuk jadi istrinya. Dia sudah menguasai kerajaan Israel utara yang di Samaria, dan sampai Isabel katakan, bukankah kamu raja, kamu punya kuasa begitu. Tapi masih ada sesuatu idam-idaman signifikan dalam diri Ahab yang dia belum dapat, yaitu ingin mengambil tanah dari Nabot, kebun anggur itu. Sekarang mari kita jujur, tadi di awal saya katakan bahwa apakah kita baik-baik saja? Mungkin kita tidak sedang baik-baik saja. Mungkin kita tidak punya masalah dengan pekerjaan, kita tidak punya masalah dengan kesehatan, kita tidak punya masalah dengan ekonomi, kita tidak punya masalah dengan keluarga, tapi ada satu hasrat, gairah, idam-idaman, mimpi yang tersirat dalam hati kita, yang seolah-olah kalau kita dapatkan itu, kita akan bahagia. Itulah yang dialami oleh Ahab. Saya sudah berkuasa atas Israel Utara Samaria. Saya sudah berkuasa. Saya memerintah, saya punya istri, punya anak-anak. Tetapi hanya karena sepotong tanah kebun anggur itu, saya tidak mau makan. Saya menangis seperti anak kecil. Ahab punya masalah di situ. Banyak orang Kristen punya masalah di situ. Banyak orang yang akhirnya membunuh diri karena punya masalah signifikansi itu. Ketika orang tersesat, segala macam kejahatan dia lakukan. Karena itu, supaya kita tidak tersesat, apa solusinya?
harus tahu jalan yang benar. Makanya Yesus datang, dia mengatakan apa? Pertama kali dia bilang, akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran, aletheia dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semuanya tersesat. Makanya kalau kita tidak menemukan Yesus yang diberitakan Alkitab, kita pasti tersesat. Bagaimana caranya kita tahu uang asli dan uang palsu? Bagaimana kita tahu bahwa uang itu palsu? Cuma satu caranya. Harus tahu uang asli yang mana. Betul ya? Kalau kita tidak tahu uang asli yang mana, maka semuanya kita katakan asli. Kalau kita tidak mengenal Yesus yang asli yang diberitakan Alkitab yang mana, maka kita akan tersesat dengan berbagai macam ajaran-ajaran di luar sana yang tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Nah, sekarang sekali lagi saya ajak kita, sebelum saya lanjut ke pribadi yang kedua, mari kita jujur. Kalau kita tidak tahu, mungkin kita merasa sepertinya ada, tapi itu apa kita tidak mengerti, minta Roh Kudus koreksi hati kita. Tolong saya Roh Kudus, tolong saya Tuhan. Tolong saya Bapak, apa hasrat dalam hati saya yang membuat saya jadi seperti ini? Kadang-kadang kita bingung, kenapa kok bisa seperti ini? Kok dulu begitu aktif, begitu rajin, begitu beribadah pada Tuhan. Kok sekarang kenapa bisa seperti ini? Begitu. Itulah yang dialami oleh jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2. Mereka begitu bergembira, begitu berhasrat melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula itu. Ada sesuatu yang signifikan yang diidam-idamkan oleh mereka walaupun mereka sudah begitu berapi-api melayani Tuhan. Bapak bisa lihat dalam Wahyu pasal 2, ayat 1, 2, 3, Tuhan memuji jemaat Efesus, kamu luar biasa dalam segala hal. Tapi ayat 4 Tuhan kritik, tetapi aku mengkritik kamu, aku mencela kamu, karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mungkin ini Ahab tidak didukung dengan karakter yang baik. John Maxwell pernah bilang begini, karisma atau kuasa, talenta, kemampuan itu bisa bawa kita sampai ke puncak. Tapi hanya karakter yang bisa mempertahankan kita di sana. Setiap orang bisa dengan cara apapun mencari titik puncak dari suatu jabatan, kerja atau apapun lah. Tapi hanya karakter yang benar yang bisa mempertahankan kita di situ. Ahab menunjukkan itu. Dia punya karisma, dia punya kuasa. Bahkan Isabel bilang, lu ini raja sekarang, lu punya kuasa. Tapi dia tidak punya karakter yang baik. Akhirnya mereka dua suami istri mati, dilempar di tanah. Di tanahnya Nabot lalu dijilat oleh anjing, mereka punya darah. Itu nubuatan Tuhan. Nah, kita juga lihat contoh lain Simpson. Bapak saudara tahu cerita Simpson? Guru sekolah minggu atau anak sekolah minggu yang sudah lulus pasti tahu cerita Simpson. Simpson itu dinubuatkan menjadi nazir Allah dari dalam kandungan. Dan dia dikasih kuasa karisma yang luar biasa. Dia bisa berkelahi dengan ribuan orang satu orang diri. Seperti kalau kita nonton film-film Marvel sekarang gitu. Tapi dia punya karakter yang buruk dalam hal seksualitas perempuan. Dia tidak bisa kalau lihat perempuan cantik. Akhirnya dia jatuh. Hanya karena rayuan perempuan, dia mengungkap rahasia yang... Kita lihat contoh kebalikannya adalah Yusuf. Yusuf itu, dia punya mimpi tentang dia akan punya kuasa atau karisma waktu dia umur 17 tahun. Dia sudah punya mimpi, Tuhan kasih dia visi melalui mimpi, kamu akan punya karisma, kuasa seperti ini. Semua orang bahkan saudara-saudaramu, bahkan ayah ibumu akan menyembah engkau. Tetapi berapa tahun sampai hal itu menjadi nyata? 13 tahun. Selama 13 tahun dia jadi apa? Dia dipermain-mainkan oleh orang. Oleh saudaranya dibenci. Saudaranya membenci dia, tetapi pengakuan Yusuf di dalam Kejadian 50, kamu merekakan yang jahat, tapi Allah merekakan yang baik. Jadi cara pandang kita begini terhadap kehidupan. Kalau sekarang ini kita sedang dibenci, mungkin difitnah, kita sedang mengalami pergumulan penderitaan, mata kita melihat itu, tetapi rancangan Allah, saya sedang membentuk karakter kamu. Itu cara pandang yang berbeda. Allah menyingkapkan itu dalam Yesaya 55, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Jadi respon yang tepat terhadap penderitaan adalah tetap memandang pada Allah. Tadi lagu bilang waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, Yusuf dibentuk selama 13 tahun. Apanya yang dibentuk? Karakternya dia. Sehingga ketika
tahun ke-13 di dalam masa pembentukan itu, yaitu ketika dia genap berumur 30 tahun, dia diangkat Firaun menjadi Perdana Menteri, menjadi pemimpin tangan kanan orang kedua di Mesir setelah Firaun. Dia bisa memimpin dengan begitu bijaksana, dia tidak serakah, dia tidak tamak. Bahkan ketika berhadapan dengan saudara-saudara yang membenci dia bisa katakan, saya tidak membalas kepada kamu. Kamu merancang yang jahat, tapi Allah merancang demi kebaikan. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kalian, tapi untuk satu bangsa Israel. Dia punya visi yang luar biasa. Itu setelah apa? Setelah masa pembentukan 13 tahun. Kita lihat Daniel. Daniel itu masih sangat muda. Kira-kira usianya mungkin hampir mirip dengan Yusuf ketika dibuang ke Babel. Dia orang yang rajin beribadah kepada Allah tapi dibuang dan tidak bisa lagi beribadah kepada Allah. Karena pada saat itu orang beribadah kepada Allah hanya di bait Allah. Mempersembahkan korban hanya di bait Allah. Tapi mereka tidak bisa lagi. Dia harus dibuang, sudah dibuang, tinggal di daerah jajahan, bukan tinggal di tanah sendiri. Tapi harus bersekolah, belajar bahasa di Babel, belajar ilmu politik, budaya, sosial, ekonomi, semuanya selama 3 tahun. Lalu harus berpuasa, kenapa? Terpaksa berpuasa, kenapa? Karena tidak boleh makan makanan penyembahan berhala. Tersiksa, menderita, orang lain makan daging enak, dong hanya makan sayur. Coba mau pulang hari ini, selama 10 hari hanya makan sayur. Saya pernah coba sampai 7 hari menyerah, hari ke-8 saya makan daging lagi. Susah, payah. Apalagi suruh sekolah. Coba sekarang jujur di sini Bapak Mama Saudara yang pernah sekolah. Lebih enak sekolah, lebih enak belajar atau libur? Dan ini di tanah orang harus belajar sekolah selama 3 tahun, bukan belajar bahasa Yahudi. Coba sekarang dipaksa belajar bahasa Inggris, saya tahu akan ada marah-marah sedikit. Ini belajar bahasa penjajah. Belajar sistem politik, budaya, ekonomi, sosial. Penjajah. Tapi setelah 3 tahun apa yang terjadi? Nebukadnezar mengatakan, saya lihat kamu 10 kali lebih cerdas dari mereka yang makan daging itu. Bukan soal makan dagingnya gitu ya, tapi soal ketaatan kepada Tuhan. Dan Daniel, raja di Babel berganti sekian banyak, Daniel tetap orang kepercayaan. Dan dia seperti Yohanes di Pulau Patmos, dia diberikan visi oleh Tuhan tentang akhir zaman itu seperti apa. Ahab itu, kalau Bapak Mama Saudara coba ingat tadi di bacaan tadi ya, ketika Nabot tolak untuk tidak kasih tanah ke dia pun sikap seperti sinetron Indonesia. Bagaimana sinetron Indonesia? Kalau ada yang Sony cocok, dia bikin apa? Masuk pintu kamar, banting pintu, loncat di kasur, betul ya, mulai menangis dan berpuasa. Tidak mau makan. Itu Ahab model begitu. Raja tapi kayak kanak-kanakan gitu, kayak anak kicik. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena karakternya buruk. Kira-kira ketong sering ketemu ke sana orang yang orang tua atau ketemu dia tua sama ke anak kicik gitu. Makanya orang sering bilang begini, menjadi tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Semua orang pasti tua. Tidak bisa ditolak. Mau bilang anti-aging, pakai apapun tetap tua. Tapi dewasa adalah pilihan dengan cara meresponi setiap keadaan itu. Itu membentuk kedewasaan kita. Nah, kita lihat pribadi yang kedua adalah Isabel. Isabel ini punya nama, dia punya arti adalah Baal adalah suami dari. Atau Baal yang diagungkan. Itu arti nama Isabel. Dia begitu dominannya di dalam urusan rumah tangga keluarga dia dengan Ahab. Makanya Ahab itu menjadi seperti boneka di kerajaan itu. Kalau Mama perhatikan tadi di bacaan yang kita baca tadi ya. Dia yang atur strategi ketika dia tahu bahwa Nabot menolak memberikan tanah itu kepada Ahab, dia atur strategi. Bahkan dia berani ambil itu stempel cap kerajaan. Jadi sekali lagi, Ahab hanya duduk di tahta, tetapi otak pemerintahan itu adalah di tangan Isabel. Sistem politik, sistem keamanan, sistem apalagi kebudayaan, sosial, cara ambil keputusan semuanya adalah oleh Isabel. Nah, ini bisa menjadi satu relasi suami istri yang sangat parah ya kalau kita lihat di dalam keluarga. Saya mau ajak kita untuk melihat ini ya, melihat
tadi yang saya sebut tentang gereja, ya gereja yang tahu diri, ya tema yang saya sampaikan tadi, dari bagaimana kita belajar relasi antara Ahab dan Isabel. Pesan apa yang kita bisa lihat dari kehidupan suami istri ini? Nah, relasi suami istri itu tentunya sangat unik, benar-benar unik. Ini bagi kita yang sudah menikah atau bagi teman-teman pemuda yang sedang mengemuli pasangan hidup, saya pikir kita perlu belajar dari sini. Relasi yang sangat unik, kenapa? Karena firman Allah berkata bahwa keduanya menjadi satu. Kejadian 2 ayat 24, Kejadian 2 ayat 24 setelah Allah menjadikan Adam dan Hawa, lalu Allah mempersatukan mereka, firman Allah katakan bahwa keduanya menjadi satu daging. Di dalam bahasa Ibrani, kata satu itu disebut dengan dua kata, yaitu yahid dan ehad. Yahid itu berarti tunggal, satu-satunya. Contoh ketika Allah menyebut kepada Abraham, korbankan anakmu Ishak, anakmu yang tunggal itu, satu-satunya, tidak ada yang lain. Yahid. Begitu. Nah, yang kedua adalah ehad. Ehad itu adalah beberapa menjadi satu. Nah, sekarang kita contoh, kita lihat. Suami istri, Adam dan Hawa, orang-orang yang menikah telah menjadi satu daging, apakah mereka menempel terus? Tidak. Apakah mereka seperti di film tiba-tiba jadi satu dan tidak bisa kemana-mana? Tidak, tetap dua. Tetapi satu. Berbeda-beda, beberapa tapi satu. Nah dari sini kita bisa memahami Ulangan 6 ayat 4 yang mengatakan, ini kredonya orang Yahudi, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu atau Allah itu Ehad, Esa, satu. Tritunggal, dari sini kita memahami Allah adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka pribadi yang berbeda-beda, tetapi satu. Seperti suami istri, berbeda-beda pribadi, tapi tetap satu. Nah, ini relasi yang sangat unik, gitu ya. Nah, tapi setelah jatuh dalam dosa, ya, setelah jatuh dalam dosa, relasi ini menjadi makin rumit dan rusak. Saya ajak kita baca Kejadian 3 ayat 16. Ya. Kejadian 3 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, ini yang tadi ya, hukuman Tuhan kepada perempuan Hawa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saja kita merenungkan bagian ini dengan lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kata birahi, engkau akan birahi kepada suamimu. Tapi sekarang kita contoh begini, coba kita bayangkan. Kan ini kalau ada kata namun dan seterusnya itu seperti perbandingan. Engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atas engkau. Ini seperti satu kalimat yang tidak nyambung. Birahi dan berkuasa itu hubungannya di mana? Nah, kita akan mengerti kalau saja kita bandingkan dengan Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7, firman Tuhan berkata begini, apakah ini perkataan Tuhan kepada Kain, ya? Apakah mukamu akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata birahi yang tadi ya, yang Tuhan katakan kepada Hawa, engkau akan birahi kepada suamimu, dengan perkataan Tuhan kepada Kain, dosa menggoda engkau, ia sangat menggoda engkau. Kata birahi dan kata menggoda itu dari akar kata Ibrani yang sama, yaitu tesokau. Tesokau. Hawa akan tesokau kepada Adam. Iblis sangat tesokau kepada Kain. Apa maksudnya? Nah sekarang saya tanya Bapak Saudara coba mengerti ini. Kalau iblis ingin menggoda Kain, tujuannya apa? Untuk menguasai Kain, betul? Dan untuk menjatuhkan Kain, betul ya? Itu terbukti dengan akhirnya Kain membunuh Habel. Dia takluk kepada iblis. Nah, jadi dari sini kita pahami ketika setelah manusia jatuh dalam dosa, relasi suami istri menjadi begitu kacau. Kenapa? Karena perempuan berusaha menguasai suaminya. Makanya Tuhan taruh garis bawah, tetapi ia akan berkuasa atas engkau. Dari sini kita bisa memahami waktu Paulus menulis dalam Efesus pasal 5, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dalam Tuhan. Lalu dia katakan kepada suami, hai suami-suami, agapelah, kasihilah istrimu. Ini relasi makin sulit. Dan di dalam cerita
suami istri rumah tangga keluarga Ahab ini terbukti. Isabel berusaha menguasai Ahab. Dia berkuasa atas semuanya sehingga Ahab menjadi boneka, raja boneka. Makanya ketika Ahab menghadapi masalah, didukung dengan karakter yang buruk, dia serahkan masalah itu kepada istrinya untuk diselesaikan. Maka muncullah sinetron zaman dulu, suami-suami takut istri. Karena istri-istri berusaha menguasai suaminya. Di dalam pikiran masa kini yang sudah dipenuhi dengan dosa, kita akan sangat sulit memahami Efesus pasal 5. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kata tunduk itu artinya submit. Submit itu seperti gini. Kalau hamba tunduk kepada Tuhan, kira-kira seperti itu. Seperti misalnya dulu Indonesia dijajah oleh penjajah, Indonesia tunduk total. Istri bilang begini, kalau begitu suami akan sembarang-sembarang. Nah, kalau suami dia pahami tentang perintah Tuhan, hai suami agapelah kepada istrimu. Agape itu artinya apa? Mengasihi tanpa syarat. Apapun, meskipun, walaupun mengasihi. Bukan jikalau. Kalau begini itu bukan agape. Nah, kalau istri yang mengasihi tanpa syarat, suami mengasihi istri tanpa syarat, lalu istri tunduk total kepada suami, kira-kira rumah tangga itu seperti apa? Kacau atau tidak? Tidak akan kacau. Kalau itu terjadi, tapi kalau kita berusaha memahami dengan konsep relasi suami istri di dalam dosa, akan kacau, akan susah kita pahami. Karena dari Kejadian pasal 3 Tuhan sudah bilang, istri karena engkau sudah berdosa, engkau akan berusaha menguasai suamimu. Tapi Tuhan garis bawah, tetapi ia akan berkuasa atas engkau. Itu wajib, hukumnya wajib. Kalau kita melanggar hukum itu, ya kacau kita. Nah, jadi di dalam Efesus 5 ayat 30-31, ya saya baca bagi kita, Efesus 5, 31-32, Efesus 5, 31 berkata begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, Efesus 5 ayat 31, setelah Paulus menulis suami-suami kasih istri, istri tunduk suami, ayat 31 dia mengutip di Kejadian pasal 2. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Nah, lalu dia kunci dengan ayat 32. Rahasia ini besar, susah dimengerti, namanya rahasia. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Atas dasar relasi suami istri adalah relasi menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Atas dasar itu, makanya pernikahan Kristen itu tidak mengenal konsep bercerai. Karena Kristus tidak pernah menceraikan jemaatnya. Justru ketika jemaatnya jatuh dalam dosa, jemaatnya bersinah. Betul ya? Menurut Alkitab, mereka bersinah dengan menyembah Allah lain, hidup mereka jauh dari Tuhan. Ketika mereka bersinah, Kristus datang tebus mereka. Ini konsep yang sangat dalam. Makanya atas dasar ini tidak boleh bercerai. Kecuali kata Yesus, kecuali oleh maut. Betul ya? Makanya kalau ada suami yang mau selingkuh, atau mau meninggalkan pasangannya, demikian juga istri yang mau selingkuh meninggalkan pasangannya, sebaiknya dia selingkuh dengan satu orang saja, yang namanya maut. Selingkuhlah dengan maut, maka kamu bisa menikah lagi gitu ya. Tapi kalau kau selingkuh dengan maut, selesai hidupmu gitu ya. Atas dasar konsep hubungan suami istri adalah relasi Kristus dan jemaat, makanya di dalam kekristenan tidak mengenal perceraian kecuali oleh maut. Tapi kalau kita pakai alasan yang lain, perceraian itu kemungkinan terjadi. Dan Yesus membuktikan sekali lagi, gereja yang adalah jemaatnya, yang adalah mempelai wanitanya, mempelai perempuannya, ketika jatuh dalam dosa, ketika bersinah, Yesus tidak ceraikan. Tapi dia datang menebus. Kalau kita paham ini, maka kita bisa mengerti kisah Hosea dan Gomer. Hosea dan Gomer menggambarkan relasi Allah dengan manusia. Gomer berkali-kali bersinah sampai punya anak, Hosea tetap ambil. Terima sebagai istri. Dari sini kita pahami ketika ahli Taurat orang Farisi pagi-pagi bawa perempuan yang bersinah kepada Yesus, apa Yesus katakan? Aku juga tidak hukum engkau. Pergi dan jangan buat dosa lagi dari sekarang. Ini relasi yang sangat mendalam. Nah, lalu bagaimana dengan adik-adik, teman-teman pemuda yang masih bujang, yang belum menikah? Bagaimana saya menggumuli pasangan saya? Nah, saya mau bagikan 3 hal. Menggumuli pasangan hidup, pertama, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Setuju ya, Pak Fiksi ya?
Berteman sebanyak-banyaknya, lalu kalau berpacaran, berpacaranlah secukupnya, berpacaranlah seperlunya. Karena pacaran itu masa yang kita tidak paham. Mau jadi suami istri, belum menikah. Mau hanya sekedar teman, kayaknya ada yang spesial. Itu rumit, susah dimengerti. Berpacaranlah seperlunya. Lalu setelah menikah, menikahlah selama-lamanya. Jadi yang pertama apa? Anak-anak muda, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Supaya kita bisa kenal banyak pribadi sambil kita doakan Tuhan ini yang mana dari sini, yang mana. Berteman sebanyak-banyaknya. Jangan hanya satu, nanti kotong seperti kacamata kuda akan tersesat. Bertemanlah sebanyak-banyaknya. Lalu kalau sudah berpacaran, pacaranlah seperlunya. Kalau tidak perlu, jangan. Kenapa? Saya mau bagikan seperti ini. Ada hal yang unik di dalam, ini bagi anak-anak muda. Ada hal yang unik di dalam yang namanya romantika, romantis. Anak muda yang belum menikah itu senang sesuatu yang romantis. Bahkan suami istri pun senang yang romantis. Tetapi cara pandang laki-laki dan perempuan tentang romantis itu berbeda. Kalau laki-laki menganggap romantis itu ketika dia mengalami suasana romantis, naluri dia itu ke seks. Tapi kalau perempuan melihat romantis itu kepada kenyamanan. Kalau laki-laki gonceng perempuan peluk dari belakang, itu romantis tidak? Anak muda, romantis sekali gitu kan, romantis banget gitu ya. Yang laki-laki, dia punya otak akan mengarah kepada seks. Tapi perempuan ketika dia peluk laki-laki, kenapa dia peluk? Bukan karena seks, tapi karena dia merasa beta nyaman dengan lu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali laki-laki memandang dan perempuan memandang seks itu berbeda. Kalau laki-laki, dia menggunakan cinta untuk mendapatkan seks. Dia buat suasana romantis, lalu menganggap itu sebagai cinta untuk dapatkan seks. Tetapi perempuan menggunakan seks untuk dapatkan cinta. Jadi laki-laki bilang gini, kalau besok cium lu, kau udah putus. Maka kira-kira perempuan bikin apa? Woi, putus juga ya, mau cari di mana lah ya, kira-kira gitu ya. Langsung dia berikan dirinya. Dia gunakan seks untuk dapatkan cinta itu. Tapi seperti tadi, setelah laki-laki itu dapat, kebanyakan mereka akan buang. Nah, bagi adik-adik, teman-teman pemuda yang sedang menggemuli, kumpulkanlah dengan serius. Bertemanlah sebanyak-banyaknya, berpacaranlah seperlunya, menikahlah selama-lamanya. Kenapa kita menikah selama-lamanya? Karena relasi suami istri adalah gambaran relasi Kristus dan jemaatnya. Yang ketiga kita lihat tentang Nabot. Ya. Nabot ini, kenapa dia pertahankan tanahnya? Dari awal saya katakan karena dia tahu, alasan dia tidak memberikan itu kepada Ahab karena ini tanah nenek moyangku. Dia berusaha mempertahankan firman Allah. Ini prinsip firman Allah. Saya tidak mau berikan. Tapi kemudian kita tahu, akhirnya dia dibunuh. Memang ya dari situ kita belajar, ketika kita mau mempertahankan satu kebenaran, pasti ada pengorbanannya. Pengorbanan macam-macam gitu. Banyak hal. Jadi makanya Yesus nasihatnya begini, kalau kamu mau ikut aku, betul ya, sebelum ikut Yesus bilang apa dulu? Menyangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Itu prinsip di dalam ikut Kristus. Ya. Prinsip mengikuti kebenaran, ada pengorbanannya. Yang terakhir, pribadi yang keempat, saya bagikan di sini sebelum kita masuk kepada penutup adalah Allah. Nah, secara tidak langsung, ya tersirat dalam ini, tadi pribadi, tiga pribadi yang eksplisit terlihat jelas adalah Ahab, Isabel, dan Nabot. Tapi tentunya kita tahu, di balik semua itu Allah tahu. Allah tahu setiap peristiwa yang terjadi dan Allah yang mencintai keadilan, kemudian dia mengutus nabinya menegur Ahab. Dan kita tahu kalau kita baca ikuti terus kisah itu, pada akhirnya Ahab dan Isabel itu mati. Dan ketika mereka mati, darah mereka dicilat oleh anjing. Mereka merebut tanahnya Nabot, kebun anggur itu, mereka mati juga dilempar ke situ. Kabar baik bagi kita semua, yang kabar baik itu cocok diberitakan kepada mereka yang tidak baik-baik saja. Kabar baiknya adalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah tahu. Allah berdaulat, dia berkuasa atas semuanya. Sehingga tadi saya katakan, ketika kita memandang kepada Allah, ketika mengalami pergumulan, pandanglah kepada Allah. Kalau kita memandang masalah itu, kita menemukan diri kita terlalu kecil dan tidak bisa selesaikan masalah itu. Ketika kita memandang kepada Allah, maka kita akan melihat Allah yang maha besar, yang tahu atas segala sesuatu dan berkuasa itu. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini adalah, saya mau sampaikan tentang relasi tadi ya.
unsur perjanjian Allah dengan Abraham itu ada 3. Yang pertama adalah tanah, keturunan, tanah, dan relasi. Nah, saja kita baca secara cepat sebagai penutup dari renungan ini adalah di dalam kekristenan, ya saya pelajari, saya merenungkan di dalam kekristenan, kalau berbicara tentang masuk surga, menurut saya itu hal yang terlalu kecil, terlalu sederhana. Kenapa? Bukan kita menyederhanakan tentang kabar baik tentang surga, bukan. Karena jauh lebih besar dari itu, kalau ketika Yesus bicara tentang surga, Alkitab bicara tentang surga, Alkitab berbicara tentang relasi. Saya akan buktikan dengan kita baca 3 ayat secara cepat, bahkan 4. Yang pertama, ya. Imamat 26 ayat 45. Imamat 26 ayat 45 berkata begini, untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Jadi dari mulanya ketika Tuhan sudah memanggil keluar satu bangsa, Tuhan jadikan bangsa pilihan, bangsa kesayangan, yang dari mereka akan datang Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Tuhan kita, Tuhan sudah memastikan sebuah relasi. Aku akan menjadi Allah mereka, aku akan menjadi Tuhan mereka, mereka akan menjadi umatku. Nah, yang kedua, saat Israel berada di pembuangan di Babel, melalui Yeskiel 11 ayat 20, Yeskiel 11 ayat 20 berkata begini, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ketika bangsa Israel berdosa dan dibuang ke Babel pun, Tuhan tetap mengingat janjinya ini, relasi ini. Dan yang terakhir, di dalam Wahyu 21 ayat 3, kitab terakhir dari Alkitab, Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Jadi relasi ini Tuhan perjuangkan, Tuhan tetap berusahakan, Tuhan tetap lakukan dengan segala cara di dalam kemuliaannya, kebenarannya, agar ini tetap terjadi. Jadi kalau kita berpikir hanya untuk masuk surga, menurut saya kita merendahkan gitu, apa yang Allah maksudkan. Tapi kita harus mengerti, kita tidak mungkin membangun relasi dalam kekekalan dengan Allah yang kekal itu, kalau kita tidak masuk surga. Makanya Yesus datang untuk bawa kita bersama dengan Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 3, Yesus katakan begini, Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini relasi. Jadi hanya untuk membawa kita kembali ke surga, Yesus datang. Hanya untuk kembalikan kita kepada relasi kekekalan dengan Allah seperti yang terjadi di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang. Jadi, saya memaksudkan begini, kalau untuk sembuhkan orang sakit, kalau untuk bangkitkan orang mati, kalau untuk orang yang bermasalah ekonominya dipulihkan, kalau untuk memberikan kita jabatan, kalau untuk naik kelas, kalau untuk hal-hal yang bersifat materi atau hal-hal yang kita sebut sukses itu, Yesus tidak perlu mati. Betul? Yesus bisa bangkitkan Lazarus hanya dengan teriak sebelum dia mati. Tapi untuk kembalikan kita kepada Allah, Yesus harus mati. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk beroleh hidup yang kekal, di dalam kekekalan bersama Allah, maka Yesus harus mati. Karena itu jangan sepelekan kematian Kristus. Jangan anggap remeh kematian Kristus. Kita menghargai anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus itu dengan kehidupan kita yang berkenan kepadanya.